bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan ibadah secara online. Mari kita bersukacita dan mengikuti dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan. Yesusku panggil. Kami siap memuliakan namamu, Tuhan, tolong dan pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pasti kalian pernah melihat pelangi yang sangat indah, bintang-bintang di malam hari yang sangat indah, bunga-bunga di taman yang sangat indah. Tahu nggak? Ada loh yang lebih indah dari semua itu. Ada yang paling indah dari semua itu, yaitu kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan untuk setiap kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan kepada kita itu sangat sempurna dan sangat indah. Mari kita mau memuji Tuhan karena kasih-Nya untuk kita. Kita mau memujikan kasih Yesus. Kita menggunakan gerakan ya yang semangat.
Kita, yuk kita nyanyikan pujian adalah sukacita. Nyanyikan semangat ya. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku. Teman-teman, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengar lebih baik. Tuhan, berkatin Miss Irin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, halo, selamat pagi anak-anak. Wah, apa kabar kalian semua? Miss yakin kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria. Oke? Bersyukur sekali hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun masih secara online, kalian harus tetap semangat ya. Nah, sekarang semuanya serba online. Bahkan kegiatan beribadah di gereja pun harus dilakukan secara online. Kita harus berada di rumah, kita harus berpisah dengan teman-teman sekolah minggu kita berpisah dengan teman-teman sekolah kita, tetapi kita harus tetap semangat ya. Nah, dulu sebelum ada virus corona, kita bisa bersama dengan teman-teman, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Senang sekali bukan? Wah, kita berdoa bersama-sama supaya virus corona ini segera pergi, jadi kita bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, beribadah secara langsung. Oke? Meskipun begitu, Miss berharap kalian tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di rumah. Oke? Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu kisah dari seorang tokoh ya, yang diutus Tuhan untuk mencari seseorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja. Siapa dia? Kalian simak baik-baik kisah ini ya. Kalian dengarkan baik-baik, kalian simak baik-baik siapa tokoh yang akan kita pelajari, kita dengarkan kisahnya hari ini. Oke? Semangat ya. Semua pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-13. Ada seorang anak yang bernama Jackie. Ketika Jackie telah pulang dari sekolah, ia wajahnya sangat sedih dan dia masuk ke kamar. Dia menangis sangat kencang di kamar. Tiba-tiba Mama Jackie berkata kepada Jackie, "Jackie, mengapa kamu menangis?" "Ya Mama, tadi aku di sekolah dibilang badanku pendek. Katanya teman-teman gak mau temenan sama aku. Aku gak mau ke sekolah Mama, gak mau." "Oh begitu ya Jackie, jangan sedih ya. Karena Tuhan Yesus sayang Jackie. Walaupun Jackie badannya pendek, tapi Tuhan Yesus sayang sama Jackie. Begitu juga dengan Mama yang sayang sama Jackie." "Oh begitu ya Ma?" "Iya." Nah anak-anak ini dikasih dalam Tuhan,
Hari ini kita akan membahas seorang raja yang Tuhan pilih. Walaupun badannya pendek, tapi Tuhan pilih dia menjadi seorang raja. Begini ceritanya. Setelah Samuel besar, ia menjadi seorang pendeta di gereja. Dan Tuhan meminta Samuel untuk pergi ke Bethlehem, ke rumah Bapak Isai. Karena salah seorang anak dari Bapak Isai akan menggantikan Raja Saul menjadi raja. Samuel membereskan barang-barangnya dan Samuel pergi ke Bethlehem. Sesampainya Samuel di sana, Samuel bertemu dengan Bapak Isai dan Samuel berbicara kepada Bapak Isai, "Pak, tolong panggilkan anak-anak Bapak sekarang. Saya sebagai pendeta akan memilih salah seorang anak Bapak menggantikan Raja Saul menjadi seorang raja." "Oh, begitu ya, Pak. Baiklah." Bapak Samuel menyuruh anak-anaknya kumpul dan berbaris satu persatu. Anak pertama yang bernama Eliab maju ke depan dan Samuel melihat anak pertama yang bernama Eliab ini. Badannya tinggi, besar, kuat. Dia pintar sekali. Samuel berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apakah ini orangnya?" Tuhan berkata, "Bukan." Kemudian anak yang kedua bernama Abinadab. "Tuhan, inikah orangnya?" "Bukan." Sampailah anak yang lain satu persatu maju di depan Samuel. Tidak satu pun dari mereka, kata Tuhan. Akhirnya Samuel bingung dan bertanya kepada Bapak Isai, "Bapak, apakah masih ada anakmu yang lain?" "Ada, masih ada, satu orang. Anakku ini bekerja di padang, bekerja merawat domba. Namanya Daud." "Oke Pak, panggilkan anak itu sekarang juga." "Oh, baiklah." Akhirnya tiba-tiba Daud datang kepada Bapak Samuel. Akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, iya, inilah orangnya. Daudlah orangnya yang akan menggantikan Saul menjadi raja." Kemudian Samuel memberkati Daud menjadi raja, dan Daud dipakai Tuhan menjadi raja yang mengasihi Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar. Kita mau mengingat, walaupun mungkin badan kita pendek, badan kita kecil, kita nggak suka matematika, ada yang anak-anak yang lain suka matematika, pintar matematika, ada yang nggak pintar matematika. Nggak apa-apa anak-anak yang dikasih dalam Tuhan. Karena apa? Kita ini adalah orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi. Apapun kekurangan kita, apapun kelebihan kita, kita percaya Tuhan Yesus sayang pada kita. Tuhan Yesus melihat hati kita, bukan melihat badan kita yang kecil, warna kulit kita, bukan. Tapi Tuhan sangat sayang pada kita. Anak-anak yang telah Tuhan ciptakan, percayalah Tuhan Yesus sayang pada kita, apapun keadaan kalian. Hari ini kita akan baca, yuk sama-sama kita baca firman Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. "Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati." Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan lihat hati kita yang mengasihi Tuhan. Nah anak-anak, dari kisah tadi kita diingatkan bahwa Tuhan tidak melihat seperti yang kita lihat. Kalau kita manusia, kita hanya melihat apa yang di depan mata kita. Tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Bukan penampilan kita yang dilihat Tuhan, bukan baju baru kita, bukan sepatu kita, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi Tuhan melihat dan mencari hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan benar-benar tulus menyayangi Tuhan. Bahkan Tuhan memperhatikan, Dia melihat hati kita yang sesungguhnya. Mari kita sepenuh hati mengasihi dan menyayangi Tuhan.
melakukan yang Tuhan inginkan, yaitu berbuat yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Nah, seperti sekarang ini, kalian kan tidak bisa beribadah secara langsung bersama teman-teman di sekolah. Atau kalian juga tidak bisa sekolah minggu bersama teman-teman di gereja. Nah, caranya kalian mengikuti ibadah bersama-sama di rumah dengan mama dan papa dengan hati yang tulus. Jika kalian memuji Tuhan, kalian juga harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalian memuji Tuhan dengan semangat, dengan hati yang tulus, hati yang datang kepada Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Itulah hati yang Tuhan lihat. Oke, kalian pasti bisa mengikuti ibadah dimanapun kalian berada dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau melakukan seperti Daud, mempunyai hati yang tulus melayani Tuhan. Oke, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Kalian lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah hari ini meskipun masih secara online. Tuhan berkati setiap kami supaya kami mempunyai hati yang tulus, mempunyai hati yang sungguh-sungguh, menyayangi Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk beribadah. Tuhan berkati kami supaya kami mempunyai hati yang tulus dan ikhlas menyayangi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dapat mengikuti ibadah pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan. God bless you. Wah, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah. Walaupun secara online, anak-anak harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, tetap semangat untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Oke? Nah, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam ibadah online kali ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong lindungi dan berkati juga orang tua yang selalu mendampingi kami dalam beraktivitas. Inilah doa yang kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.